Awalah pada awal sholat. Awal sholat dia nggak pakai siwak. Kemudian wis kadung takbiratul ihram. Bagaimana? Tadarakahu, maka dia tetap memakai siwak di tengah-tengahnya, asna'aha di tengah-tengah sholat, bifi'lin qalil dengan catatan tidak dengan pekerjaan yang banyak, bifi'lin qalil dengan gerakan-gerakan yang sedikit. Artinya ini, kasih sampai 3 gerakan. Yes. Allahu Akbar, lali mau siwak. Ya batal kamu. 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Allahu Akbar, kurang siwakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali was sahbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Far'un. Sampai mana? Sampai mana buku? Far'un. Tulisan tasmiyah nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un tusannu tasmiyatu li tilawatil Qur'ani walau min asna'i suratin. Walau min asna'i suratin. Fi salatin aw kharijiha wa li ghuslin wa tayammumin wa dabhin. Far'un cabang masalah. Tusannu disunnakan at-tasmiyatu, apa itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah itu membaca bismillah. Li tilawatil Qur'an, bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Walau min asna'i suratin, walaupun dari tengah-tengah surat. Walaupun dari tengah-tengah surat. Fi sholatin, di dalam sholat, au kharijiha, ataupun di luar sholat. Jadi membaca Qur'annya itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tapi prakteknya memang ada khilaf. Ulama kita dalam membaca di tengah-tengah surat, kalau di dalam sholat biasanya tidak pakai bismillah. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin, kan gitu. Langsung lau anzalna hadzal qur'ana. Walaupun sebagian ulama mensunahkan juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi prakteknya yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang diamalkan itu kalau di dalam sholat, kalau di tengah-tengah surat ya, misalnya kita baca lau anzalna hadzal qur'ana, nggak pakai bismillah. Tapi seandainya baca bismillah is okay. Ada sebagian ulama seperti di sini mengatakan tetap hukumnya sunnah. Tetap hukumnya sunnah.
Wali ghuslin juga disunnahkan membaca bismillah ketika mandi. Wa tayammumin begitu juga tayammum. Wa dabkhin begitu juga ketika menyembelih. Kalau ada orang bertanya, Gus menyembelih itu kan kejam, kenapa pakai bismillah? Kan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi habis itu potong leher. Gimana kamu kalau ditanya? Maka dijawab apa? Ujiba bi annahu rahmatun binisbah lil hayawan. Maka menyembelih hewan itu adalah rahmat bagi hewan. Jadi prestasi tertinggi seorang sapi, seekor sapi atau seekor kambing adalah disembelih manusia untuk dijadikan korban, untuk dibuat selamatan, untuk dibuat maulid, tasyakuran, untuk sedekah dan lain sebagainya. Itu prestasi tertinggi. Daripada dia mati sakit. Nah. Fa ghuslul kaffaini. Nah, kemarin kata ini sudah memulai membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu. Maka setelah tasmiyah, setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, fa ghuslul kaffaini. Kemarin ada khilaf kan? Ada yang mengatakan siwak dulu. Ternyata urutan menurut Shahib Fathul Mu'in siwak nomor 3. Sunnahnya siwak nomor 3. Bismillah dulu, kemudian apa? Fa ghuslul kaffaini membasuh 2 telapak tangan. Ini sunnah. Ma'an bersamaan, tidak satu-satu. Ma'an bersama. Ketika kita membasuh 2 telapak tangan yang merupakan sunnahnya wudu bersamaan. Basuhnya bukan satu-satu gini. Enggak, tapi bersamaan. Ilal ku'aini sampai ke pergelangan tangan. Ilal ku'aini sampai pergelangan tangan. Ma'at tasmiyati. Nah, prakteknya ma'at tasmiyati dibarengkan dengan bersama membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu baca bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh kedua telapak tangan. Al-muqtarinati bin niyati, sekaligus dibarengkan dengan sunnah membaca niat apa untuk melakukan sunnahnya wudu. Jadi 3 bareng di situ. Niat, baca bismillah dan apa? Membasuh 2 telapak tangan, dapat 3 sunnah. Wa in tawaddu'a min nahwi ibrigin, walaupun dia wudunya melalui kendi atau melalui teko atau melalui pet. Ini kan sebetulnya sunnah ini mencuci kedua telapak tangan karena kita takut kotor atau najis. Kalau hadisnya itu kan kalau orang bangun tidur disunahkan membasuh kedua telapak tangan karena kita tidak tahu tadi malam ini menginap di mana. Artinya bisa pegang ini, bisa pegang pantat, bisa pegang kuping, bisa hanya kotor. Nah, kalau kita cuci 2 telapak tangan pakai ibrik, pakai teko, atau kalau sekarang pakai pet, kan nggak ngefek mau kotor atau mau bersih sama aja kan otomatis kan terbuang air itu. Tapi itu pun tetap tidak mengulang berefek pada kesunahannya, tetap sunnah walaupun pakai ibrik. Dan semua orang mayoritas sekarang wudunya pakai pet. Ente tahu kalau orang dulu zaman dulu kan pakai gelas kecil gitu wudu. Dituangkan dikit, saking hematnya. Kalau kita ini wudunya makruh semua karena banyak air yang terbuang. Rasulullah SAW wudunya itu hanya 1 mud. 1 mud itu sekitar 700, ya 600 lebih sekian. Hanya sampai 1 liter untuk wudu. Kamu wudunya berapa liter? Nanti itu masuk ke makruhnya wudu. Makruhu fil wudu'i khaisu asrafa walau minal bahril kabiri irtarafa. Makruhkan wudu dengan air banyak seperti wudunya kita. Makanya kamu lihat di YouTube kalau kepin tahu prakteknya wudunya salaf yang viral itu seperti wudunya Habib Umar bin Hafid. Kamu bisa lihat di YouTube. Segini cukup airnya. 700 seperti aqua yang tanggung itu cukup dan itu sunnah 1 mud.
Mandinya berapa? 1 sok. 4 kali itu. Bisa kamu adus mandi junub janabat dengan aqua yang tanggung itu 4. Gak sampai 3 liter. Bisa? Gak bisa. Karena kita kebiasaan orang Indonesia dimanja dengan air biur. Yang perlu kolam renang. Yang perlu kali utawa laut biur. Mari selesai. Jadi wa in tawaddu'a min nahwi ibribin, walaupun wudunya melalui pet, walaupun wudunya melalui kendi, walaupun wudunya melalui teko, tetap sunnah. Au alima atau ulima tuhruhuma. Bisa kita baca alima, bisa baca ulima. Kalau ulima maka tuhruhuma jadi naibul fa'il. Kalau dibaca alima maka tuhrohuma jadi maf'ul tuhrohuma. Yang enak dibaca ulima ya lebih enak. Au ulima atau diketahui. Nah, tetap disunahkan walaupun diketahui tuhruhuma sucinya kedua telapak tangan lil ittiba. Alasannya karena ittiba. Lil ittiba karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasiwakun, maka kemudian baru siwak. Ini saya kemarin mau nerangkan siwak padahal sudah lama nggak ngamalin siwak, makanya aku bawa siwak ini supaya tidak masuk nerangkan tapi gak siwakan. Nanti kita jual siwak dengan harga yang sesuai dengan pulaannya supaya kamu ngamalkan siwak semuanya insya Allah. Nah, fadilahnya luar biasa sekali ya. 2 rakaat sholat pakai siwak itu pahalanya 70 kali lipat daripada nggak pakai siwak. Tapi kita nggak ngamalkan ini, eman sekali. Dan faedahnya banyak, lebih dari 70 fadilahnya siwak, termasuk memudahkan sakaratul maut. Diterangkan. Memudahkan apa? Sakaratul maut. Ada yang tanya, Gus kan sekarang sudah ganti sikat gigi, tidak ada begitu. Tetap ulama mensunahkan pakai kayu arak yang paling sunnah. Apapun kayunya, tapi yang paling bagus kayu arak yang dijual-jual itu seperti yang, karena ada yang pakai yang di laminating dan harganya murah, nggak mahal. Insyaallah. Nah, saya ada besok ada berapa saya bagi insyaallah seadanya. Yang lain beli sendiri. Mungkin ono 50 ada lah. Insyaallah. Au ulima tuhruhuma lil ittiba. Atau diketahui kesucian kedua telapak tangan tetap sunnah. Sudah bersih nih, ngapain kok dicuci? Tetap sunnah dicuci. Ulima diketahui tuhruhuma sucinya kedua telapak tangan. Tetap itu tidak berpengaruh. Tetap sunnah untuk dicuci. Tetap sunnah ghuslul kaffain. Lil ittiba karena alasannya apa? Lil ittiba karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Fasiwakun, maka kemudian sunnah berikutnya fasiwak, memakai siwak. Ardon dengan horizontal, melintang. Melintangnya maksudnya gini. Ini melintang dari kiri ke kanan. Apa namanya kalau horizontal ya? Kalau vertikal kan gini. Ini melintang. Nih. Ardon fil asnan. Melintang di gigi. Zahiran wa batinan, baik bagian luar gigi dan bagian dalam. Bagian dalam ini yang tidak kelihatan. Ini juga sunnah di gigi. Enggak kelihatan. Bagian dalam. Zahiran wa batinan. Bagian luar gigi dan bagian dalam gigi. Watulan fil lisan. Untuk ini lidah enggak gini, tapi memanjang, vertikal. Kalau untuk lidah sunnahnya gini, bukan gini, tapi memanjang dari atas ke bawah. Lil khabar karena ada hadis, khabar ini sudah jadi bahasa Indonesia, jadi kabar. Sebetulnya diambil dari bahasa Arab, kan banyak ya. Maidan itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia, medan perang begitu.
DPR itu semuanya bahasa Arab. Diwan itu dari bahasa Arab. DPR apa singkatannya? Dewan Perwakilan, wakil dari bahasa Arab. Rakyat, ro'iyah dari bahasa Arab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak takut memberatkan ala ummati, atas umatku, la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan mereka, maka sungguh aku akan perintahkan mereka bisiwaki, untuk memakai siwak, inda kulli wudu, setiap kali dia wudu. Wa fi riwayat inda kulli shalah. Ai amro ijab. Perintah di sini adalah perintah wajib. Tetapi Rasulullah tidak sampai mewajibkan. Kenapa? Karena dia tahu nanti ini akan memberatkan kita semua, aja jarang yang pakai siwak. Jadi seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan kewajiban untuk memakai siwak. Tapi Rasulullah tahulah kalau umatnya seperti kita ini masih malas-malas, maka nggak sampai diwajibkan, hanya sunnah. Sebetulnya kata-kata hanya sunnah yo gak pantas, karena sunnah ini fadilahnya luar biasa. Jangan katakan mek sunnah tok ae. Cuma jangan. Orang yang meremehkan sunnah pada akhirnya akan meninggalkan yang wajib. Orang yang meremehkan yang makruh pada akhirnya akan melakukan sesuatu yang haram. Karena ini adalah sabuk. Jangan meremehkan sesuatu yang sunnah. Nek kasok nglakoni ya wis, istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan juga meremehkan sesuatu yang makruh. Cuma makruh. Karena orang yang terus-menerus melakukan sesuatu yang makruh pada akhirnya jatuh kepada sesuatu yang haram. Karena orang yang terus-menerus tidak melakukan sunnah, pada akhirnya dia akan tidak melakukan sesuatu yang wajib. Terus-menerus meninggalkan sesuatu yang sunnah-sunnah, akhirnya suwe-suwe dia meninggalkan yang wajib. Terus-menerus gak sholat rawatib, gak qobliyah wala ba'diyah, terus suwe-suwe gue sholat fardu ini ditinggal. Karena itu lindung sunnah dan makruh. Sunnah melindungi sesuatu yang wajib, makruh melindungi kita gak sampai jatuh kepada yang haram. Jangan diremehkan. Kata-kata cuma sunnah, jangan. Sunnah itu luar biasa. Kembalinya juga faedahnya ke kita. Wa yakhsulu, dan bisa didapatkan kesunahan memakai siwak itu tadi. Wa yakhsulu, dan bisa didapatkan bikulli khashin, dengan semua barang yang kasar. Walau binahwi khirqatin, walaupun dari kain. Kadang-kadang kalau nggak ada kayu bisa pakai baju. Kalau bajunya, jadi bagi orang yang nggak tahu menjijikkan, gula apa kelam ini dikenek ini. Tapi sunnahnya pakai siwak, yang paling utama pakai kayu arak. Yang sekarang dijual banyak. Sudah diimpor juga ke sini. Walau binahwi khirqatin, walaupun berpakai kain, au asnan. Asnan ini kayu, sejenis kayu. Kalau di kamus diartikan kayu benalu, yang biasa dibuat bersih-bersih, gitu ya. Ya kamu artikan kayu benalu. Walau binahwi khirqatin au asnan. Wal'udu afdalu min ghairihi, dan memakai kayu itu lebih utama daripada selain kayu. Misalnya apa? Sikat gigi. Kamu gak duwe sikat gigi, akhirnya kamu gak punya kayu arak, akhirnya ke masjid bawa sikat gigi. Kan kasar itu. Oral B, itu apa merek lian? Pepsodent. Supaya dapat fadilahnya 2 rakaat memakai siwak itu lebih utama daripada 70 kali tidak pakai siwak. Sikat. Oke, enggak ada masalah. Yang penting kasar itu tadi, bukan enggak licin. Khosin itu artinya enggak licin. Apa yang licin? Misalnya plastik. Siwak pakai plastik atau pakai kaca yang licin.
Enggak memenuhi syarat. Wa aulahu, dan yang paling utamanya durri thayyib, yang baunya wangi. Seperti kayu arak, seperti kayu zaitun, seperti kalau di Indonesia mungkin kayu cendono. Apapun kayu, tapi diutamakan kayu yang wangi. Kan kalau memang tidak ada, jaridun nakhl bisa. Kayunya kurma itu bisa. Pokoknya yang kasar. Tetapi beli kayu arak sekarang sudah diimpor ke sini banyak sekali dan harganya tidak mahal. Ada 5.000. Masih mahal soliwa. Kalau ngombe soliwa tetap sembayangi tetap gak oleh sunnah yo. Tetap satu rakaatnya tetap satu rakaat. Kalau pakai siwak 70 kali salat gak pakai siwak. Wa afdaluhu al-araq, dan paling utamanya dari kain-kain apa namanya, Allahumma shalli ala Muhammad, dari kayu yang paling utama adalah kayu arak. Ya kayu ini umum yang biasa dijual di Ampel. Online sudah banyak. Kamu beli titip ke murabimu supaya lebih murah, beli di online. Satu pak itu murah. Paling satu pak 100 berapa. Isinya ada yang 20, ada yang 50 biji. La bi usbu'ihi, tidak memenuhi syarat kalau bersiwak dengan tangannya walaupun tangannya kasar. Ada orang bersiwak pakai tangan. Ini muktamadnya tidak memenuhi syarat kecuali ala qaul Imam Nawawi. Walau khashinatan, walaupun tangannya itu kasar karena sering kerja, jadi tangannya koyok kayu. Tetap tidak sunnah karena itu menempel dengan dirinya. Menurut muktamad, pendapat yang muktamad. Jangan dibaca wal audu ya, sebagian kitab dibaca al aud. Al aud itu artinya aud itu unta besar. Makanya kan kalau di Maulid wa atakal audu ya beki, itu unta yang besar. Kalau kayu ud, apa? Ud pakai dhamma. Kadang-kadang kebalik. Yang di situ dibaca ud dan datang kayu menangis. Memang ada pelepah. Dulu Rasulullah SAW ketika awal khutbah itu beliau itu berpegangan dengan pelepahnya batangnya pohon kurma. Maka kemudian setelah keadaan membaik dibuatkan mimbar. Mimbarnya Rasulullah sederhana. Makanya mimbar yang sunnah ya seperti mimbar di masjid itu, jog-jolokannya ngadep ini. Bukan yang tinggi terus jog-jolokannya ngadep atau mimbar seperti ini. Jog-jolokannya di belakang enggak, tapi memang seperti itu, seperti mimbarnya Rasulullah. Jadi sederhana. Rasulullah itu punya mimbar jolok-jolokan itu bahasa Indonesianya. Tangganya cuma 3. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar khutbah turun 1 tangga. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar khutbah turun 1 tangga karena menghormati Abu Bakar. Sayyidina Utsman bingung. Akhirnya naik lagi ke tangga yang seperti Rasul. Makanya timbul fitnah di situ. Pada zaman khilafah Sayyidina Utsman dimulailah fitnah dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Khilafan lima ikhtarahun Nawawi, khilafan berbeda pendapat. Ada pendapat yang lain yang mengatakan boleh orang itu bersiwak dengan tangannya kalau tangannya itu kasar, sebagaimana yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi oleh siwak nggak tangan, yang penting tangannya kasar. Kalau tangannya kipop yang halus-halus enggak masalah. Tangannya guli, oke. Menurut Imam Nawawi. Yang kipop sing seneng nyanyi dat gak memenuhi syarat karena tangannya lembut seperti tangannya cewek. Tapi kalau yang pekerja keras memenuhi syarat menurut Imam
Nawawi. Nah ini seperti pendapatnya Imam Nawawi di kitabnya yang terkenal Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Wa innama yata'akkadu siwaku, ini pembahasan gampang semua ya, enggak ada tafsir-tafsir, enggak ada rincian-rincian, kita baca agak cepat. Wa innama, dan sesungguhnya yata'akkadu menjadi kuat kesunahan memakai siwak, yata'akkadu siwak, kesunahan memakai siwak menjadi lebih kuat lagi, atau sunnahnya itu kuat bagi memakai siwak. Sunnahnya itu bukan sunnah biasa tapi sunnah yang sangat kuat karena Rasulullah SAW memakai siwak terus. Walau liman la asnana lahu, walaupun bagi orang yang sudah tidak punya gigi lagi atau dari lahir sudah nggak punya gigi, tetap sun. Walaupun liman la asnana lahu, bagi orang yang tidak punya gigi. Likulli wudu'in, bagi setiap wudu. Walikulli sholatin, setiap sholat. Fardiha wa nafliha, baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Wa in sallama min kulli rakaatain, walaupun dia salam di setiap 2 rakaat seperti sholat tarawih. Atau sholat misalnya kamu sholat awadin, atau kamu misalnya sholat sholat sunnah mutlak misalnya 2 rakaat. Al-Habib Abdullah Haddad itu sholat mutlak setelah sholat duha 200 rakaat, kadang-kadang 300 rakaat. Makanya gak enak dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita orang berapa kali sholat duha, kadang-kadang luru kak jangkep Allahumma inna duha uka wal bahaba pro. Awistaka liwudu'iha, ataupun memakai siwak liwudu'iha, bagi wuduknya. Artinya liwudu'iha bagi wuduknya sholat. Karena kan orang kalau sudah sholat sunnah itu tetap sunnah, namanya nanti tajdidul wudu. Apa namanya? Menganyar-nganyari, memperbarui wudu. Gimana? Wuduknya gimana? Kalau orang mau tajdidul wudu tetap sunnah juga memakai siwak. Awistaka, atau memakai siwak liwudu'iha bagi wuduknya sholat. Wa illam yafsil bainahuma fasilun, walaupun tidak dipisah antara keduanya. Antara wudhu dan sholatnya itu fasil, suatu pemisah. Nah, hai sulam yaksa, di mana dia tidak takut tanajjus famihi, najisnya mulutnya. Kalau takut najisnya mulutnya maka tidak usah. Misalnya kalau terlalu sering nanti terluka gusinya, nanti keluar darah misalnya. Maka jangan sering-sering. Maka cukup, enggak usah setiap rakaat, 2 rakaat. Enggak usah, mungkin pertama dan nanti tengah-tengah begitu. Wa dzalika li khabaril Humaidi, sebagaimana di dalam hadis disebutkan kabarnya Humaidi. Humaidi ini salah satu gurunya Imam Al-Bukhari. Kalau kamu baca Sahih Bukhari nanti disebut banyak Humaidi. Ada di sini Humaidi kelas 2 atau kelas 1 SMA yang pakai kacamata itu. Atau dia ngaji di sini apa tahfidz. Sayang dia namanya disebut tapi dia tidak ngaji di sini. Humaidi. Bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang bagus. Bisnadin jayyidin, dengan sanad yang bagus. Rak'atani bisiwak. Ini diriwayatkan oleh Humaidi, walaupun Humaidi ini tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Tapi Humaidi ini gurunya Imam. Rak'atani bisiwakin, 2 rakaat dengan siwak. Afdalu min sab'ina rak'atan, itu lebih utama min sab'ina rak'atan, daripada 70 rakaat.
Bila siwak tanpa memakai siwak. Bila siwak tanpa memakai siwak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Rawahul Baihaqi dan rawahul Bazzar. Di kitabmu gak ono mesti. Nah, di sini ada keterangan hadis raq'atani bisiwak afdalu min sab'ina raq'atan bila siwak. Ini akhrajahul Bazzar wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi. Ada yang namanya Baihaqi. Lulus dia dan sekarang sekolah di Turki. Ada lagi yang Baihaqi berikutnya. Ono Baihaqi, ono Baikuni. Ada mana namanya Baihaqi? Ulang. Nah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ada pertanyaan? Ini gampang semuanya, insya Allah tidak ada pertanyaan. Insya Allah ini tidak ada tafsil, rincian-rincian, ini cuma nerangkan aja. Nah, gimana sekarang kalau dia lupa memakai siwak di awal sholat, tapi siwaknya ada di kantongnya? Apakah tengah-tengah sholat dia bersiwak? Perhatikan. Walau dan seandainya tarokahu dia meninggalkan siwak. Tarokah dia meninggalkan, siapa itu manhu terhadap siwak. Awalah pada awal sholat dia nggak pakai siwak. Kemudian wis kadung takbiratul ihram. Bagaimana? Tadarakahu, maka dia tetap memakai siwak di tengah-tengahnya, asna'aha di tengah-tengah sholat, bifi'lin qalil dengan catatan tidak dengan pekerjaan yang banyak, bifi'lin qalil dengan gerakan-gerakan yang sedikit. Artinya gini, kasih sampai 3 gerakan. Yes. Allahu Akbar, lali mau siwak. Ya batal kamu. 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan Allahu Akbar, kurang siwakan. Tadarakahu bifi'lin qalil. Kata amumi seperti memakai imamah. Oh serban. Dia tahu ada hadis 2 rakaat pakai imamah itu lebih utama daripada udeng-udeng itu loh. Imamah seperti imamahnya habaib, ulama dulu kita pakai imamah semua. Mbah Hasyim Asy'ari, ya Haji Ahmad Dahlan. Kok kita sekarang nggak pakai imamah? Udah gitu kan nek ono konco enggak imamah, Sunan Giri. Oh ya, mikir ono Sunan Bonang liwat. Sudah, kalau kamu Jumatan pakai imamah. Pasti nanti diajak sama teman. Biarin enggak apa-apa, yang penting sunnah. Masya Allah. Mas Sunan nampel liwat. Monggo Mbah. Padahal itu sunnah. Sekarang enggak keren. Senengannya enggak goblok ireng yang sit nih. Sunnah. Kalaupun tidak setiap hari Jumatan. Kalaupun enggak bisa sembahyang riyo yo enggak imam. Saya pernah ngimami jadi imam dan khotib di satu masjid. Hari raya ini saya pakai imamah. Orang bingung. Gus, sampean kok dadi koyo Arab-Arabnya iki Rasulullah iki kok iki sunnah iki. Saking awamnya orang kita itu sunnah. Itu sama hukumnya dengan memakai siwak. Ada orang sholat sudah terlanjur takbiratul ihram, lupa nggak pakai imamah. Boleh dia pakai imamah, pokoknya bifi'lin qalil. Dengan pekerjaan yang tidak terlalu banyak. Tapi ya apa? Makanya kan ada hadis Rasulullah itu memakai imamah di dalam sholat. Bukan.
menggendong. Ada ungkapan kan memakai imamah itu lebih ringan daripada menggendong umamah. Umamah itu cucunya Rasulullah yang anaknya Zainab. Rasulullah punya cucu namanya Umamah. Umamah ini anaknya Zainab. Anak Sayyidah Zainab. Zainab yang dikubur di Baqi. Anaknya Rasulullah kan Ummu Kulsum, Ruqayyah. Ummu Kulsum, Ruqayyah dua-duanya dikawin Sayyidina Utsman bin Affan. Zainab. Zainab ini suaminya Nabi namanya Abil As bin Rabi. Rabi bin Abil As yang namanya. Punya anak namanya Umamah. Itu Rasulullah pernah menggendong Umamah di dalam sholat. Maka ulama mengatakan memakai imamah tidak masalah. Wong Rasulullah pernah menggendong Umamah dalam sholat. Nanti kan ada terjadi perdebatan. Pergerakan yang membatalkan sholat. Nanti di hal-hal yang membatalkan sholat. 3 kali gerakan itu bagaimana? Nanti insya Allah supaya tidak bercabang-cabang kita bahas di hal-hal yang membatalkan sholat. Kata amumi sebagaimana hukumnya memakai imamah. Wa yata'akkadu aidan, dan disunahkan secara kuat juga litilawati Qur'anin ketika mau membaca Al-Qur'an. Au hadisin atau membaca hadis. Au ilmin syar'iin atau membaca ilmu syariat seperti kita membaca fikih hari ini. Itu membaca syiwa. Au taghayyuri famin atau berubahnya mulut. Rihan baik karena baunya. Au launan atau karena warnanya. Jadi mulutnya berubah bau atau warnanya. Binahwi naumin karena sebab tidur. Ada enggak di kitabmu? Beda. Ada. Sama apa beda? Ono sing beda. Au taghayyuri famin atau berubahnya mulut, rihan baunya, au launan atau warnanya, binahwi naumin karena sebab tidur, au akli karihin atau memakan sesuatu yang baunya tidak enak, seperti bawang, jengkol. Mau apa mana? Dulur-dulure bawang karo jengkol. Pete, duren, iwak asin, terase, petis, itu aklin kari. Au sinin atau taghayyuru sinin atau berubahnya gigi. Binahwi sufratin karena giginya menjadi kuning. Au istiqatin atau karena bangun tidur. Istiqat bangun min naumin dari tidur. Wa iradatihi juga sunnah memakai siwak ketika ingin tidur. Bangun tidur sunnah pakai siwak. Sebelum tidur juga sunnah pakai siwak. Iradatihi ingin tidur. Wa dukhuli masjidin juga sunnah pakai siwak ketika masuk masjid. Wa manzilin ketika masuk rumah. Kalau di pondok ya ketika masuk kamar. Wafis sahar, begitu juga disunahkan memakai siwak di waktu sahar, sepertiga malam. Sepertiga malam. Wa indal ikhtidar, begitu juga ketika sakaratul maut, mau mati, kejet-kejet, itu disunahkan pakai siwak. Disunahkan pakai siwak. Kama dalla alaihi khabarus sahihain sebagaimana ditunjukkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sunnah ya, ikhtidor. Ketika ikhtidor itu sudah mau mati itu, hampir menjelang mati, itu sunnah dipakein siwak. Kalau kamu punya kerabat mau mati kasih siwak supaya cepat keluar rohnya. Wa yuqalu dan dikatakan innahu memakai siwak itu yusahilu itu memudahkan huru jarruh. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。. 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 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
keluarnya roh. Wa akhadha ba'dhum, dan sebagian ulama mengambil min dzalika dari sunnahnya memakai siwak ketika orang itu sakaratul maut, ta'kidahu, sunnah memakai siwak dengan kuat ketika apa? Lil marid, bagi orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu ada kemungkinan untuk mati. Maka disunnahkan memakai siwak. Sebagian ulama wa akhadha ba'dhum, sebagian ulama mengambil hukum sunnah juga memakai siwak bagi orang yang sakit. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti kemudian dia mati. Wayam bagi, dan dianjurkan an yanwiya, hendaknya berniat bisiwaki, dengan memakai siwak, as-sunnata, melakukan sunnah. Jadi pakai siwak diniatkan sunnah. Liusaba alai, supaya diberikan pahala atasnya, atas memakai siwak. Wa yabla ariqahu, dan disunnahkan menelan ludahnya. Awwala istiyaqihi, pada pertama kali dia memakai siwak. Jadi siwak ini kan pertama kali gini. Ini saat yang pertama kali siwak, ludahnya disunahkan untuk ditelan. Seperti kita nyocoake-ake. Wa yabla riqahu, dan menelan air ludahnya. Wa yabla riqahu awwala istiyaqi, pada awal pertama kali dia memakai siwak. Wa alla yamusahu, dan tidak dianjurkan untuk mencocok, menyedot siwak. Disedot ini seperti orang nyedot ini. Ini siwak disedot. Tidak sunnah. Tidak sunnah. Tidak sunnah menyedot siwak. Wa yundabut takhlil, dan disunnahkan at-takhlil, menyela-nyelai. Jadi kalau di warung-warung atau di rumah itu ada jenenge tusuk gigi. Itu kalau kita nyela-nyelai gudal, nyela-nyelai sisa makanan, itu hukumnya sunnah ternyata. Berarti kalau kamu beli tusuk gigi itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada yang bagus yang pakai apa namanya? Kayak benang gigi. Ada benang gigi. Tanya itu yang anaknya dokter gigi kan banyak di sini. Wayun dabu, dan disunahkan at-takhlil, menyela-nyelai gigi qabla siwak, sebelum siwak. Nah, siwak aja gak kakean. Gudal, apa gudal bahasa Indonesia ya? Sisa makanan. Tahu no sisa. Au ba'dahu, atau setelah memakai siwak. Min adhari ta'am, dari sisa-sisa makanan. Wasiwaku, dan siwak, adapun siwak itu apa? Itu afdalu, itu lebih utama, minhu, daripada takhlil. Jadi menyela-nyelai gigi sama siwak, afdal mana? Afdal siwak. Walaupun dua-duanya sunnah. Khilafan liman akasa, berbeda pendapat dari orang yang membalik. Sebagian ulama mengatakan menyela-nyelai gigi itu lebih sunnah daripada siwak. Tidak. Yang muktamad, pendapat yang kuat, siwak lebih utama, karena hadisnya jelas dan banyak, dan Rasulullah SAW memakai siwak. Wala yukrahu bi siwaki ghairihi, ini zaman dulu ya, tapi sekarang belum kon gawe siwake kancamu atau pakai sikat giginya teman. Tetapi ini hukum ya, ala kulli hal kita terangkan. Wala yukrahu, dan tidak makruhkan memakai siwak selain punya dia. Nyilih koncoe. Enggak usah jadi. Join. Tidak makruh. Walaupun sebagian dari kita mungkin jijik. Kecuali kalau bekas istrinya. Saking romantisnya, satu siwak untuk berdua. Di malam pertama, satu siwak untuk berdua. Habis dipakai suaminya, dipakai istrinya. Atau pakai istrinya dulu, baru pakai suaminya. Romantis. Sunnah ini. Tapi hukumnya apa? Makruh nggak kita memakai minjem siwaknya teman kita? Dalam fikih tidak makruh. Tidak makruh, artinya boleh.
artinya jais, artinya boleh. Wala yukrahu dan tidak makruh bisiwaki ghairi memakai siwak selain dia. In adina apabila diizinkan. Nek diizinkan, nek gosok ya gak oleh. Au alima ridahu atau dia mengetahui keridhoannya. Bisa dibaca alima, bisa dibaca ulima. Atau diketahui keridhoannya. Saking CS, kalau saya pakai pasti dia enggak marah karena dia teman akrab saya. Pasti. Nah, itu boleh pakai siwak. Tapi ya pakai siwak yo mosok kamu sikat gigi pakai sikat gigi orang. Siwak pakai sikat gigi. Enggak lah, pakai punya sendiri. Pokoknya hukumnya tidak makruh. Wa illa haruma, kalau enggak pakai izin atau tidak diketahui keridhoannya maka memakai siwak orang lain hukumnya haram. Kalau tidak izin atau tidak diketahui keridhoannya maka hukumnya haram. Ka'ahdihi min milkil ghaib, seperti dia mengambil dari kepunyaan orang lain. Ka'ahdihi min mulki, dari kepemilikan al-ghair orang lain. Malam tajri adatun bil i'radi anhu, selagi tidak berjalan kebiasaan bil i'rad, dengan i'rad itu sudah kak ngereken anhu darinya. Ada sesuatu yang memang dibuang, misalnya di tempat sampah, kamu menemu baju di tempat sampah dan memang sudah dibuang, halal hukumnya kamu ambil. Kenapa? Karena sudah i'rad. Yang punya sudah i'rad, sudah merelakan. Ono siwak dibuang di tempat sampah, kamu ambil, kamu pakai, cuci, kamu pakai, boleh, karena sudah i'rad. Secara uruf, secara adat sudah i'rad. Kalau sudah i'rad ya sudah, berarti hukumnya halal. Karena kalau sudah i'rad sudah dianggap keluar dari kepemilikan. Wallahu a'lam. Wa yukrahu lis-shaimi. Silakan barangkali ada pertanyaan. Terus apakah kita akan mendapatkan pahala kalau bersiwaknya menggunakan odol dari siwak F misalnya? Dapat asal sunnah saja. Karena kalau kita terlalu kembangkan, kita kan nggak tahu odol itu paling berapa persen kan? Kan nggak semuanya bahannya dari siwak. Maka tetap kita supaya tidak taktilun nusus, supaya tidak kita mengenyampingkan nas-nas teks-teks hadis-hadis, maka tetap kita pakai siwak yang seperti ini. Walaupun asal sunnah dapat, karena mungkin ya kalau kita pakai odol siwak F itu kan ada semacam kecil-kecil itu apa jenenge? Potongan-potongan kecil dari siwak. Tapi kan kok ditambahi floret, ditambahi opo. Mungkin asal sunnah dapat. Tetapi kamalus sunnah dia tidak dapat. Sama dengan misalnya gini, Gus. Dulu itu kan dulu orang memandikan orang mati itu pakai daun bidara atau pakai daun. Sekarang kan sudah canggih, Gus, ada sabun ini, ada sabun itu. Apakah yang itu dulu enggak sunnah lagi? Enggak, tetap sunnah. Karena teks hadisnya begitu. Jangan kita menafikan teks-teks, karena teks itu kalau dari Rasulullah SAW pasti ada rahasianya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga diberikan fahaman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.